Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, mahasiswi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon atas nama Andi Sri Rahayu dengan NIM 22811305307 dari kelas A11. Kali ini saya akan memaparkan presentasi dengan tema identitas digital. Membahas tentang pembentukan, pengaruh, dan isu keaslian di dunia cyber. Video presentase ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Cyber Culture dengan dosen pengampu Dr. Esmi Salsa Sofiawati, MPDI. Dalam video presentase kali ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah konsep identitas di dunia digital. Yang kedua, pengaruh media sosial pada pembentukan identitas. Dan yang ketiga, isu autentisitas dan keaslian di ruang cyber. Untuk pokok pembahasan pertama, kita akan membahas tentang konsep identitas digital. Nah, dalam pokok pembahasan kali ini ada subpokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisinya, lalu apa komponennya, serta peran identitas digital. Definisi identitas digital. Identitas digital adalah representasi diri kita di dunia maya yang meliputi akun-akun online, data pribadi, dan aktivitas yang kita lakukan di internet. Selanjutnya kita ke komponen identitas digital. Yang pertama adalah tentang data pribadi. Data pribadi berisi ada nama, alamat, email, serta data lain yang dapat mengidentifikasi seseorang di dunia maya. Selanjutnya ada akun online. Identitas digital sering kali terkait dengan akun-akun kita di berbagai platform, misalnya media sosial dan layanan e-commerce. Selanjutnya ada yang namanya jejak digital. Setiap tindakan yang kita lakukan di internet itu meninggalkan jejak yang bisa digunakan untuk membentuk profil digital kita. Lalu apa peran identitas digital? Identitas ini menghubungkan kehidupan nyata kita dengan kehidupan online dan memungkinkan kita berinteraksi dalam dunia digital. Bagaimana dengan karakteristik identitas digital? Karakteristik identitas digital yang pertama itu adalah fleksibilitas. Identitas digital dianggap tidak kaku, karena seseorang dapat memodifikasi profil atau gambar diri mereka di dunia maya itu kapan saja. Kemudian ada multidimensional. Jadi, seseorang bisa memiliki identitas yang berbeda di platform yang berbeda. Jadi misalkan seseorang mungkin bisa menampilkan diri secara profesional di platform yang lain, tapi lebih santai atau pribadi di platform Instagram misalnya. Nah, kemudian ada yang ketiga, ada yang namanya anonimitas dan privasi. Artinya di sini, identitas digital itu memungkinkan kita untuk bisa menyembunyikan identitas asli atau bahkan menjadi anonim. Ini membawa keuntungan tapi juga tantangan seperti keamanan mungkin misalkan. Selanjutnya ke pokok pembahasan berikutnya mengenai pengaruh media sosial pada pembentukan identitas digital. Lalu bagaimana pengaruh media sosial terhadap pembentukan identitas? Nah, di sini ada yang namanya konstruksi diri di media sosial. Jadi maksudnya orang bisa membentuk versi ideal diri mereka itu di media sosial, memilih bagaimana ingin dilihat oleh orang lain. Lalu ada pengaruh eksternalnya juga. Yang pertama ada tekanan sosial. Banyak pengguna merasa tekanan untuk menampilkan diri sesuai dengan norma atau tren sosial, seperti tampilan fisik atau gaya hidup tertentu. Lalu ada juga konfirmasi sosial.
Jadi misalkan kita sebagai pengguna media sosial, like, komentar, dan engagement yang diterima itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memandang diri sendiri dan bagaimana kita berinteraksi di platform. Nah, sesuai dengan teori Goffman, di sini teori Goffman mengatakan bahwa orang menampilkan diri di front stage atau panggung depan saat di depan publik itu di media sosial. Sementara di backstage atau belakang panggung itu mencerminkan identitas kita yang lebih asli yang mungkin jarang dilihat oleh orang lain. Pokok bahasan yang akan kita bahas selanjutnya adalah isu autentisitas dan keaslian di ruang cyber. Isu autentisitas dan keaslian di ruang cyber. Autentisitas di dunia digital ini merujuk pada sejauh mana identitas atau tindakan seseorang di dunia maya sesuai dengan identitas asli atau niat sebenarnya dari individu tersebut. Keaslian menunjukkan apakah informasi, identitas, atau tindakan itu benar, jujur, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, identitas palsu dan manipulasi. Nah, penggunaan identitas palsu adalah salah satu masalah yang paling umum di ruang cyber. Pengguna ini bisa membuat profil yang sepenuhnya berbeda dari identitas mereka di dunia nyata. Selanjutnya ada manipulasi identitas untuk popularitas atau keuntungan komersial. Di dunia digital, khususnya di platform media sosial, pengguna seringkali membentuk persona digital yang dimaksudkan untuk mempromosikan citra tertentu yang mungkin berbeda dari identitas asli mereka. Keaslian atau pencitraankah di media sosial? Nah, dua topik ini akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana pencitraan berlebihan. Nah, media sosial itu sering sekali mendorong pengguna untuk menampilkan versi diri yang lebih baik, dengan gambar-gambar yang telah diedit atau hanya berbagi momen-momen terbaik sehingga mengaburkan keaslian. Lalu ada juga yang namanya fenomena influencer. Influencer seringkali membangun merek pribadi, namun terkadang ada perbedaan antara identitas online mereka dengan siapa mereka sebenarnya. Selanjutnya ada deepfake dan hoax. Nah, teknologi deepfake dan berita palsu ini semakin menantang kemampuan kita untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu di dunia digital, yang bisa merusak kepercayaan publik. Dampak isu keaslian di ruang cyber. Yang pertama adalah kepercayaan publik. Ketidakpastian mengenai keaslian identitas digital menyebabkan berkurangnya kepercayaan antara pengguna di internet. Kemudian yang kedua adalah kesehatan mental. Pengguna media sosial seringkali merasa tekanan psikologis untuk terus menjaga pencitraan diri yang sempurna yang bisa menyebabkan masalah seperti kecemasan, depresi, atau perasaan tidak cukup baik. Lalu yang ketiga ada keamanan data. Nah, identitas palsu sering digunakan dalam penipuan, pencurian identitas, atau aktivitas kegiatan lainnya yang menambah risiko bagi pengguna. Dari hasil presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, identitas digital memberikan kita cara untuk mengekspresikan diri di dunia maya, namun juga menghadirkan tantangan terkait autentisitas dan kepercayaan. Yang kedua adalah media sosial memiliki peran penting dalam bagaimana kita membentuk identitas, baik itu melalui konfirmasi sosial maupun pencitraan diri yang dikelola. Selanjutnya ada tantangan mengenai keaslian dan autentisitas di ruang cyber harus dihadapi, terutama dengan meningkatnya ancaman manipulasi identitas digital. Itulah tadi video presentase saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.